Proyek Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kembali diterpa isu tidak sedap di mata konsumen. Proyek Meikarta dinilai belum memiliki kejelasan dan kondisi itu juga membuat konsumen resah karena tidak kunjung menerima unit dan tidak mendapatkan kepastian melanjutkan proyek tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami akan mengulasnya hari ini. Apa kabar Meikarta? Mari kita lihat bersama. Yang pertama tentunya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita harus mengetahui apa itu Meikarta. Kita akan mengulasnya untuk Anda. Yang pertama, Meikarta merupakan mega proyek yang direncanakan akan dibuat kota mandiri baru dengan luas lahan mencapai 500 hektar. Ya, ini adalah mega proyek yang dirancang oleh Lipo Group. Ini adalah proyek terbesar yang pernah dirancang oleh Lipo Group. Dan estimasi pembangunan Meikarta sendiri bahkan mencapai 243 triliun rupiah. Apa sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat 243 triliun rupiah ini, angkanya ini sangat besar. Kalau misalnya kita bandingkan dengan IKN sendiri, ya Pak Jokowi pernah menyebutkan IKN ini memerlukan sekitar 460 T sampai 500 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru. Dan sedangkan Meikarta ini membutuhkan 243 triliun rupiah. Jadi ini setengahnya ibu kota baru Indonesia. Dan Meikarta dirancang oleh Lipo Group sejak tahun 2014 dan diluncurkan pada tahun 2017. Jadi ini merencanakan Meikarta proyek ini aja sudah memerlukan 3 tahun. Dan proyek kota mandiri ini terletak di dekat Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kota Cikarang Selatan, Bekasi. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di Bekasi banyak sekali pabrik-pabrik dan ini menyasar kepada konsumen kalangan menengah ke bawah dengan lahan seluas 500 hektar ini. Dan apartemen ini juga dijual dengan harga mulai dari 127 juta rupiah. Ini untuk harga apartemen yang paling kecil ya. Dan rencana pengembang akan membangun 100 tower dengan fasilitas lengkap untuk sebuah kota mandiri seperti ada area komersial, apartemen, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, serta pusat perbelanjaan hingga perkantoran. Oke, langsung saja ini segitu megahnya ya Meikarta. Dan kita lihat apa sih sebenarnya fakta-fakta kasus Meikarta. Kita lihat yang pertama diawali oleh ya Pemprov Jawa Barat sempat menolak proyek Meikarta. Sebenarnya ini mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, menolak proyek Meikarta karena belum memenuhi syarat izin tata ruang yang berlaku. Jadi ini yang bermasalah sebenarnya adalah izinnya nih. Ya, izinnya belum dapat. Lalu lanjutnya bagaimana? KPK juga mulai memeriksa kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada November 2018 dan dalam perkara ini KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Jadi KPK dari Lipo Groupnya sendiri karena ada masalah izin ini, KPK langsung saja menelusuri apakah ada kasus suap di sini. Dan selanjutnya tentunya kalau misalnya kita juga melihat KPK ini menduga ada uang pelicin yang dikeluarkan oleh Lipo Group mencapai 13 miliar rupiah. Dan suap tersebut juga diberikan melalui sejumlah dinas, mulai dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM PTT. Di awal kemunculannya, kita kalau misalnya pernah ingat ya pada tahun 2017, 2018, dalam waktu-waktu prime time itu banyak sekali iklan-iklan Meikarta. Ini iklan Meikarta juga sempat ramai, namun beberapa waktu belakangan iklan Meikarta jarang ditemui. Dan iklan Meikarta baik langsung maupun yang ada di pusat-pusat perbelanjaan tampak surut. Dan selanjutnya kita lihat, nah ini dia. Pengembang Meikarta diduga pilot. Pengembang proyek mega properti di bawah Lipo Group Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama, nanti kita sebut PT MSU ya, ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Namun perusahaan pengembang mega proyek Meikarta memastikan kondisi perusahaan tidak dalam keadaan pilot. Dalam putusan sidang PKPU menyetujui percaya melanjutkan proyeknya hingga waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya
Bagaimana dengan kelanjutan nasib pembeli? Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menjelaskan semestinya PT Mahkota Sentosa Utama selaku pemilik proyek apartemen Meikarta melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020. Jadi ini sudah harus rampung begitu ya untuk unit distrik 1, 2, dan 3. Namun Aib mengaku belum ada satupun distrik yang rampung dibangun dan ratusan konsumen juga berunjuk rasa menuntut pengembalian dana dari proyek mangkrak apartemen Meikarta di depan gedung DPR pada hari Senin lalu. Namun Corporate Secretary Lipo Cikarang Veronica Sitepu juga mengatakan memenuhi komitmennya dengan menghormati putusan homologasi yang mengikat bagi pengembang Meikarta dan seluruh krediturnya. Adapun serah terima unit apartemen secara bertahap kepada pembeli telah dilakukan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini serah terima juga sudah mencapai kurang lebih 1.800 unit kepada pembeli. Proyek ambisius Meikarta kembali diterpa masalah. Ratusan pembelinya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dan permintaan komunitas peduli konsumen Meikarta dikabulkan oleh DPR dengan diadakannya rapat dengar pendapat atau RDP yang rencananya akan dilakukan pada Rabu tanggal 14 Desember.